Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami sampai kepada hari ini. Dan secara khusus kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dengan firman-Mu ini, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema firman Tuhan atau renungan kita pada hari ini adalah manusia lama dan manusia baru. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus menasehati jemaat di Kolose untuk hidup sebagai manusia baru dan tidak lagi hidup sebagai manusia lama. Ini kita bisa lihat di dalam teks yang baru saja kita baca. Nah, ada beberapa poin penting yang bisa kita lihat di dalam perikop firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita melihat dulu apa definisi manusia lama dan manusia baru. Yang pertama, definisi daripada manusia lama atau arti daripada manusia lama adalah manusia yang dikuasai oleh dosa. Manusia yang mencintai dosa, manusia yang mencintai segala sesuatu yang duniawi, ya. Itulah yang disebut dengan manusia lama. Yang berikut, manusia baru. Apa yang dimaksud dengan manusia baru? Manusia baru adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya. Ayatnya yang ke-12a. Inilah yang dimaksud dengan manusia baru. Itulah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan
dan juga yang dikasihinya. Saudara, kata kudus ini mengandung arti dipisahkan, dikuduskan bagi Allah, ya. Artinya dipisahkan dari dunia hanya untuk Tuhan. Itu berarti, saudara, kita bukan milik kita sendiri lagi, kita telah menjadi milik Kristus sepenuhnya. Ini yang disebut dengan orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Jadi orang-orang yang menjadi pilihan Allah ini orang-orang yang dikhususkan, dikuduskan untuk maksud dan tujuan Allah. Kita bukan hanya disebut sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang yang dikuduskan, tetapi juga sebagai orang-orang yang dikasihinya. Kita semua yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Artinya, Kristus diutus bagi kita untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa, dari kebinasaan kekal, dan membawa kita masuk dalam persekutuan kekal dengan Allah. Jadi saudara, inilah yang disebut dengan manusia baru, orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihi oleh Allah sendiri. Yang kedua, kita bisa melihat juga di dalam perikop ini mengenai ciri manusia lama dan ciri daripada manusia baru. Mari kita lihat yang pertama, apa yang menjadi ciri manusia lama di dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-6, di situ diuraikan ciri atau sifat dari manusia lama. Apa saja itu? Yang pertama, hidup dalam percabulan. Yang kedua, hidup dalam kenajisan. Yang berikutnya, hidup dalam hawa nafsu. Hidup dalam keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Tetapi bukan hanya itu. Di dalam ayat yang ke-6 dijelaskan juga di situ bahwa sifat atau ciri atau keadaan manusia lama adalah hidup di bawah murka Allah. Jadi inilah kehidupan dari manusia lama. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam percabulan. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hawa nafsu, keinginan-keinginan dagingnya itu menjadi berhala di dalam kehidupannya dan selalu ingin memuaskan apa yang menjadi keinginan berdosanya tersebut. Yang kedua, kita bisa melihat ciri daripada manusia baru, sifat daripada manusia baru. Seperti apa kehidupan manusia baru? Yang pertama, ayat yang ke-5. Manusia baru adalah orang yang mematikan segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-5. Sangat bertolak belakang sekali dengan ciri atau keadaan dari manusia lama. Manusia baru adalah orang-orang yang merupakan pilihan Allah, yang dikuduskan dan yang dikasihinya adalah orang-orang yang mematikan segala sesuatu yang duniawi. Ini jelas berbeda sekali dengan kehidupan dari manusia lama. Nah, saudara, kata matikanlah, ya, ini bicara tentang bagaimana seorang manusia baru di dalam menjalani kehidupannya. Matikanlah artinya tidak membiarkan keinginan duniawi, segala sesuatu yang duniawi tersebut hidup di dalam dirinya. Tidak memberikan kesempatan sama sekali bagi segala sesuatu yang duniawi untuk hidup di dalam dirinya. Ya, orang atau manusia baru dia sama sekali tidak kompromi terhadap setiap sesuatu yang sifatnya duniawi yang mencoba untuk tumbuh, untuk kembali berkuasa di dalam kehidupannya. Nah, saudara, segala sesuatu yang duniawi harus dimatikan, ya. Paulus mengatakan kamu itu sudah manusia baru. Ya, oleh sebab itu, sebagai seorang yang sudah menjadi manusia baru, maka kamu harus mematikan. Kenapa harus mematikan, saudara? Ya, sebagai orang yang masih hidup di dunia ini, meskipun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, namun godaan yang ada di sekitar kita, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia masih terus berusaha untuk menguasai kita. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan sampai
keinginan-keinginan dunia, segala sesuatu yang duniawi itu masuk lagi dan menguasai kehidupanmu. Oleh sebab itu, Paulus menasehati, matikanlah. Ya, kenapa harus dimatikan, saudara? Karena sesuatu yang duniawi itu bisa mendatangkan kehancuran dan kebinasaan. Segala sesuatu yang duniawi itu harus dibunuh, harus dibinasakan. Kenapa? Tadi ayat 6. Karena bisa mendatangkan murka Allah. Ayat 6 jelas katakan bahwa semuanya itu, maksudnya segala sesuatu yang duniawi mendatangkan murka Allah. Ya. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi karena ini bahaya, saudara. Bahayanya apa? Itu sama saja dengan mengundang murka Allah. Bukan mengundang berkat Allah, tapi justru mengundang murka Allah. Inilah bahayanya. Bagi orang-orang yang sudah menjadi manusia baru, dia tidak lagi membiarkan manusia lama itu untuk hidup, untuk berkembang di dalam dirinya yang sudah diselamatkan Allah. Melainkan bersama dengan kekuatan Roh Kudus, orang percaya tersebut, kita yang sudah mengenakan manusia baru, berusaha untuk membunuh dan menumpas ya segala sesuatu yang duniawi yang mencoba untuk hidup dan menguasai kita. Matikan. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, saudara, dari manusia baru adalah membuang marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Buanglah marah. Marah yang dimaksud di sini, saudara, bukan berarti kita sama sekali tidak boleh marah. Ya, bukan itu maksudnya. Buanglah marah. Marah di sini adalah gampang marah. Orang yang tidak bisa mengendalikan kemarahan, ya gampang tersinggung. Ya, ada orang yang mengatakan kabel pendek katanya begitu ya, atau sumbu pendek ya. Mudah sekali marah, mudah sekali tersinggung, tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan kemarahan. Ini yang dimaksud dengan marah dalam bagian ini. Kemudian buanglah geram. Apa itu geram? Geram artinya menyimpan kemarahan lama-lama. Ya, dia simpan kemarahan di dalam hatinya terhadap seseorang. Dia simpan itu lama-lama dan dia menolak untuk didamaikan. Ya, ini yang dimaksud dengan geram. Simpan kemarahan terhadap seseorang bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, saudara. Bahkan mungkin juga bisa berpuluh-puluh tahun terhadap sesamanya dan dia menolak untuk didamaikan. Ya, ini yang Paulus katakan, buang itu semua. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, bicara tentang membuang, buanglah. Ini berarti apa? Ini berarti melepaskan atau mengeluarkan. Baik itu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta di dalam diri kita. Lepaskan itu. Keluarkan itu dalam hati kita. Dalam kehidupan kita. Ya. Buanglah berarti apa? Buanglah berarti jangan lagi simpan, jangan lagi pelihara marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta dalam diri kita. Buang, ya. Artinya jangan lagi simpan. Untuk apa menyimpan marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta ini tidak ada gunanya, malah bisa merusak kehidupan kita, saudara. Ya. Buanglah berarti apa? Buanglah berarti kita tidak lagi tinggal di dalamnya. Kita tidak lagi tinggal dalam kemarahan. Kita tidak lagi tinggal dalam geram. Kita tidak lagi tinggal dalam kejahatan. Kita tidak lagi tinggal dalam fitnah. Tidak suka lagi memfitnah. Tidak suka dan benci berkata-kata kotor. Bahkan juga tidak lagi hidup di dalam dusta. Artinya, kalau kita sudah menjadi manusia baru, kita terus berusaha dalam pertolongan Roh Kudus, menjaga hidup kita ini, menjaga hati kita, menjaga diri kita, supaya dapat terus kudus. Bersih dari semua bentuk kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Yang berikut, saudara, ciri daripada manusia baru, itulah mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, ayat 12, pengampunan, ayat 13, kasih, ayat 14, damai sejahtera Kristus, ayat 15,
firman Kristus di dalam kehidupan persekutuan dan ibadah. Ayatnya yang ke-16. Kenakanlah, ya. Apa yang perlu kita kenakan sebagai orang-orang yang sudah menjadi manusia baru? Kenakanlah belas kasihan. Ya, apa itu belas kasihan? Belas kasihan artinya memberi pertolongan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, baik yang bersifat materi, ya, entah itu uang, tenaga, pekerjaan, dan sebagainya, maupun yang bersifat moral, entah itu berupa nasihat, motivasi, dukungan, penghiburan, teguran yang membangun, doa, dan sebagainya. Inilah belas kasihan. Orang yang sudah menjadi manusia baru, cirinya adalah dia mengenakan belas kasihan. Kemudian dia juga mengenakan kemurahan, itulah kebaikan hati. Mengenakan kerendahan hati, artinya apa? Mengutamakan kesejahteraan, kepentingan, kemajuan, ya, daripada persekutuan, ya. Kenakanlah kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan, kemampuan untuk mengendalikan diri, ya. Tidak mudah lepas kendali ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, ini bertolak belakang dengan tadi marah, ya. Marah gampang sekali tersinggung, tidak bisa menguasai emosi, tidak bisa mengendalikan diri. Nah, orang yang sudah di dalam Kristus, yang sudah menjadi manusia baru, dia sekarang memiliki kelemah lembutan, ya. Dia menguasai dirinya, kemampuan untuk mengendalikan diri, tidak mudah lepas kendali ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang bisa saja menyinggung kehidupannya, ya. Kenakanlah kesabaran. Apa yang dimaksud kesabaran di sini? Kesabaran yang dimaksud di sini artinya berpikir panjang, ya. Tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Dipikirkan dulu matang-matang, ya. Dipikirkan dengan penuh penguasaan diri, dan yang paling penting adalah melibatkan Tuhan, memohon petunjuk Tuhan, memohon hikmat Tuhan di dalam doa. Tuhan, apakah keputusan yang saya ambil? Apakah rencana-rencana yang sedang saya gumulkan ini berkenan, sesuai, selaras dengan kehendak Tuhan? Ya, ini yang disebut dengan kesabaran. Tidak buru-buru, tidak ingin cepat-cepat. Saya ingin punya ini, cepat-cepat, tidak bisa kendalikan diri, lalu ambil keputusan yang pada akhirnya justru mendatangkan masalah. Ya. Kenakanlah apa lagi? Pengampunan, saudara. Apa itu pengampunan? Itulah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita sebagai orang Kristen yang sudah mengenakan manusia baru adalah orang Kristen yang mengampuni. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang Kristen dikenal sebagai orang-orang yang penuh kasih, ya. Berikutnya, kenakanlah kasih, damai sejahtera, ya. Kenakanlah firman Kristus dalam kehidupan persekutuan dan ibadah, ya. Kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, ya. Kita menasihati sesama kita, kita mengusahakan kesejahteraan saudara-saudara seiman kita. Itulah yang disebut dengan mengenakan firman Kristus dalam kehidupan persekutuan dan ibadah, ya. Kenakanlah berarti apa? Ibaratnya sebuah pakaian, ya. Pakaian bisa saja ini menjadi sebuah gambaran atau sebuah metafora dari perbuatan jahat maupun juga perbuatan saleh, ya. Tetapi dalam konteks di sini kita bisa melihat kenakanlah, ya. Ini bicara seperti kita memakai pakaian. Apa itu? Kenakanlah artinya sebagai manusia baru kita mengenakan perbuatan-perbuatan saleh dan menanggalkan pakaian lama. Manusia lama itulah perbuatan-perbuatan jahat. Yang berikutnya, saudara, apa ciri daripada manusia baru? Ya, ayat 10. Itulah terus-menerus diperbaharui supaya semakin seperti Kristus, supaya semakin mencerminkan sifat-sifat Kristus dan semakin mengenal Kristus. Ayatnya yang ke-10. Inilah kehidupan manusia baru, ya. Dia terus-menerus memberi dirinya dibaharui oleh firman Kristus, sehingga makin hari dia makin sama seperti Kristus, makin mencerminkan sifat-sifat Kristus, dan semakin hari semakin dia mengenal Kristus lebih dalam lagi. Yang berikut, ciri daripada manusia baru, ayat 15, 16 dan 17, itulah mengucap syukur senantiasa. Saudara,
dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini, tidak ada dalam kehidupan kita yang di dalamnya kita tidak mengucap syukur. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita jalani di dalam kehidupan ini ada di dalam kendali, ada di dalam kontrol, ada di dalam pimpinan Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa hidup ini ada dalam kendali, ada dalam kontrol, ada dalam pimpinan Tuhan, kalau kita menyadari itu, saudara, maka kita pasti mengucap syukur. Meskipun kita sedang mengalami berbagai macam persoalan, meskipun kita sedang mengalami berbagai macam pergumulan, ada doa-doa yang belum dijawab, atau mungkin ada doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi kita tidak kehilangan ucapan syukur. Kenapa? Doa dijawab Tuhan, semua kembali kepada kemuliaan Tuhan. Doa tidak dijawab oleh Tuhan pun, ini juga semata-mata untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, bagi orang percaya, bagi kita yang sudah menjadi manusia baru, tidak ada hari tanpa mengucap syukur. Kenapa? Kita diingatkan, kita disadarkan bahwa hidup ini ada bukan karena kekuatan kita. Bahwa hidup ini ada bukan karena kemampuan kita. Bahwa kita ada sampai saat ini bisa mengalami berbagai macam berkat dan karunia Allah. Itu semua karena kehadiran Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Itu semua karena Tuhan hadir, Tuhan mengendalikan, Tuhan memimpin kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita pasti wajib untuk mengucap syukur. Kita pasti akan mengucap syukur dengan penuh sukacita. Kenapa? Hidupku rupanya tidak sendiri. Hidupku ada dalam kendali, kuasa dan pimpinan Tuhan. Pemazmur pernah berkata, aman dalam lindungan Tuhan. Sehingga dia senantiasa mengucap syukur. Oleh sebab itu, saudara, apapun persoalan dan pergumulan yang saudara alami saat ini, jangan tenggelam dengan pergumulan itu. Ingatlah bahwa Tuhan ada di sana. Mungkin saudara belum bisa menemukan jawaban dengan pergumulan saudara saat ini. Mungkin saudara harus menunggu waktu yang sekian lama untuk pergumulan yang saudara alami saat ini. Tetapi percayalah, di tengah-tengah situasi dan kondisi sedemikian pun, Tuhan ada di sana. Pasti memberikan kekuatan, pasti memberikan penghiburan, pasti memberikan hikmatnya, pasti menyatakan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Dan itu membuktikan bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Allah yang hadir dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi dasar ucapan syukur kita setiap hari. Yang berikut, saudara, apa ciri daripada manusia baru? Ayat 17. Melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya. Orang yang sudah di dalam Kristus, ciri daripada manusia baru, kita yang sudah diselamatkan Kristus, kita yang sekarang sudah menjadi manusia baru, cirinya adalah melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa artinya, saudara, melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus? Ya. Melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus artinya yang pertama, segala sesuatu yang kita lakukan selaras dengan kehendak Kristus. Kalau kita sudah diubahkan Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, kalau kita sudah menjadi manusia baru, maka keinginan kita, ya, tujuan hidup kita, kerinduan kita apa? Hidup selaras dengan kehendak Kristus. Ya, itulah artinya melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan, itu semua kita gumulkan, kita arahkan agar bisa selaras dengan kehendak Kristus. Yang berikut, melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus artinya apa? Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, ya, kita bergantung sepenuhnya kepada kuasa Yesus Kristus. Dan kuasa Yesus Kristus itulah yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, artinya apapun yang kita perbuat, kita lakukan itu dalam kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya, bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, kepada kuasa Yesus, dan kuasa Yesus yang akan memampukan kita untuk menuntun kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Ya, menuntun kehidupan kita, membimbing kehidupan kita, menjalani kehidupan kita sebagai manusia baru. Yang berikut, melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus artinya apa?
itulah segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Allah. Saudara, kalau kita sudah di dalam Tuhan, kalau kita sudah menjadi manusia baru, maka keinginan tertinggi kita, kerinduan hati kita, tujuan hidup kita, kita selalu arahkan semuanya hanya untuk memuliakan Allah. Nah, inilah 3 makna dari melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita dari perikop firman Tuhan ini, manusia lama dan manusia baru. Aplikasinya bagi kita saat ini adalah, apakah masih ada sifat-sifat manusia lama yang masih kita simpan, masih kita lakukan, atau masih kita pertahankan di dalam hidup kita saat ini? Jika masih ada, firman Tuhan hari ini jelas berbicara kepada kita, matikan itu semua, ya. Buang itu semua, ya. Jangan simpan itu semua, tinggalkan itu semua, buang itu semua hari ini juga. Jangan saudara simpan itu semua, karena itu semua bukan mendatangkan berkat. Karena semua itu hanya akan membawa kita kepada kehancuran hidup. Mengapa saudara harus menyimpan segala sesuatu yang bukan membawa saudara kepada kesejahteraan, tetapi hanya bisa membawa kepada kehancuran? Untuk apa? Untuk apa kita hidup kalau ternyata dalam kehidupan kita, kita justru menyimpan sesuatu yang bukan mensejahterakan kita, yang bukan mendamaikan kita, tetapi justru yang membawa kita kepada kehancuran? Ya, firman Tuhan hari ini berkata, tinggalkan itu semua, karena itu pada akhirnya membuat saudara menderita, membawa saudara kepada kehancuran hidup. Allah tidak menghendaki saudara binasa. Allah tidak menghendaki saudara mengalami kehancuran hidup yang disebabkan oleh segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia lama. Oleh sebab itu saudara, mari kita buang itu semua. Mari kita matikan itu semua. Mari kita tinggalkan segala sifat-sifat manusia lama kita, ya, dan kita mengenakan sifat-sifat manusia baru. Yang kedua saudara, mari kita terus berjuang untuk mematikan sifat-sifat manusia lama yang mencoba bangkit kembali dalam hidup kita, dengan tentunya bersandar kepada kuasa Kristus. Dan yang ketiga, mari kita terus mengenakan manusia baru yang terus-menerus memberi diri kita dibaharui oleh firman Allah, sehingga kita semakin mencerminkan sifat-sifat Kristus. Semakin seperti Kristus di dalam kehidupan kita, ya. Dan dengan demikian kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita, dan pada akhirnya Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menasihati, menegur, mengingatkan kami Tuhan akan kehidupan manusia lama yang bisa saja bangkit dan berusaha untuk hidup di dalam kami. Padahal kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan sudah menjadi manusia baru. Oleh sebab itu firman yang sudah kami dengar, biarlah itu tidak lalu begitu saja. Kalau masih ada sifat-sifat manusia lama yang hadir dalam kehidupan kami, bahkan yang mungkin kami sengaja simpan, kami ambil keputusan untuk tinggalkan itu semua, matikan itu semua, buang itu semua di dalam nama Yesus. Karena ternyata firman-Mu berkata, segala sesuatu yang duniawi itu, manusia lama itu tidak mendatangkan sesuatu yang baik, tidak mendatangkan berkat Allah, tapi justru bisa mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kami, mendatangkan kebinasaan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, sehingga ketika kami dengar firman-Mu, kami tidak mau main-main lagi dengan kehidupan manusia lama, tapi kami buang itu semua, kami matikan itu semua di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami orang yang sudah ditebus oleh Kristus, mengenakan manusia baru. Kami rindu terus untuk dibaharui oleh firman Allah, sehingga dengan demikian kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin sama seperti Engkau. Kami semakin mencerminkan sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu saat ini, Tuhan, Engkau tolong. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang bergumul dengan masalah rumah tangga, pekerjaan, studi, sakit, penyakit, atau apapun itu Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan, pemulihan, jalan keluar, kemenangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.